Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita bicarakan materi pelajaran ketimpangan sosial dalam era globalisasi bagian pertama. Ketimpangan sosial dalam era globalisasi bagian pertama. Jadi ini merupakan materi awal pelajaran sosiologi semester genap kelas 12 kurikulum 2013. Kita mulai dengan membicarakan tentang ketimpangan global. Permasalahan kemiskinan sudah menjadi masalah di banyak negara di dunia. Permasalahan kemiskinan sudah menjadi masalah di banyak negara di dunia. Jadi masalah ketimpangan sosial ini bukan hanya masalah di Indonesia, tetapi menjadi masalah di banyak negara di dunia. Menurut Paul Collier dalam Richard T. Skipper tahun 2011 halaman 250 menjelaskan bahwa negara berkembang sering mengalami masalah berkurangnya sumber daya alam dengan cepat, pemerintahan yang tidak efektif, konflik internal berkepanjangan, perang, dan pembangunan ekonomi yang tidak maksimal. Ini terjadi di banyak negara berkembang. Ini sering ini. Di negara berkembang. Ketimpangan tidak hanya antara negara maju dengan negara berkembang, tetapi juga di samping di masing-masing negara pasti ada ketimpangan, hanya saja di negara berkembang, ketimpangan sosial itu lebih berat permasalahannya dibandingkan dengan negara maju. Jadi sebagai akibat dari yang kita bicarakan tadi, berkurangnya sumber daya alam yang cepat, pemerintahan yang tidak efektif, konflik internal berkepanjangan, perang dan pembangunan ekonomi yang tidak maksimal, ini mengakibatkan banyak terjadi ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan yang dimaksud bukan hanya ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang, tetapi di negara berkembang sendiri atau di negara maju pun ada ketimpangan. Hanya saja ketimpangan yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang ada perbedaan, yaitu ketimpangan sosial itu lebih berat permasalahannya di negara berkembang. Lebih berat permasalahan ketimpangan di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Selanjutnya kita lihat stratifikasi dalam sistem dunia. Kenapa ada stratifikasi dalam sistem dunia? Dalam pelajaran yang lalu, semester ganjil, kita sudah bicarakan tentang stratifikasi ini. Stratifikasi itu yaitu pembedaan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Misalnya perbedaan antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Jadi stratifikasi dalam sistem dunia itu ada juga terjadi. Itu karena beberapa faktor, antara lain, pertama, peninggalan kolonialisme. Banyak negara-negara bekas jajahan pada abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 tidak mampu mengembangkan industri dan teknologi sendiri dan sangat tergantung kepada negara-negara industri, termasuk negara yang pernah menjajah mereka. Jadi contohnya Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang itu juga tergantung kepada kedua negara tersebut dalam banyak hal, produksi barang-barang ataupun
pabrik-pabrik. Nih, sangat tergantung. Teknologi secara umum masih mengandalkan teknologi daripada negara-negara lain. Negara-negara yang sudah maju, negara-negara industri. Demikian pula keadaan ini mengakibatkan kesenjangan antara negara industri dan negara berkembang semakin dalam, di mana negara-negara berkembang di satu sisi sulit meningkatkan pertumbuhan ekonominya, sementara negara-negara industri di sisi lain mempunyai sasaran empuk, yaitu negara-negara berkembang sebagai pasar bagi hasil industri mereka. Nah ini dia. Ini karena banyak negara dulu sempat dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, maka negara-negara jajahan itu walaupun sudah merdeka, tetap juga sulit mengembangkan industri mereka dan teknologi mereka, termasuk Indonesia. Maka negara-negara tersebut jadinya memiliki ketergantungan yang tinggi kepada negara-negara industri, termasuk negara yang pernah menjajah mereka. Jadi ini justru mengakibatkan kesenjangan yang makin dalam antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang. Karena ketergantungan negara-negara berkembang sangat tinggi terhadap negara-negara industri. Ini akibat daripada peninggalan kolonialisme. Kolonialisme ini artinya penjajahan. Lanjutnya yang kedua, kita lihat faktor yang membuat ada kesenjangan itu adalah adanya perusahaan multinasional. Pabrik-pabrik di negara berkembang sebagian besar merupakan milik perusahaan multinasional. Banyak perusahaan membuat pabrik di negara berkembang atas dasar rendahnya biaya operasional, yaitu rendahnya upah tenaga kerja serta kemudahan mendapatkan sumber daya alam yang murah harganya. Jadi misalnya seperti negara-negara maju dari Eropa, dari Amerika, bahkan Jepang, itu banyak juga yang berinvestasi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, karena dengan berinvestasi di negara-negara tersebut, maka akan memperoleh kemudahan dalam hal tenaga kerja, itu upahnya rendah dan juga sumber daya alamnya tersedia dan harganya murah. Nah, jadi investasi asing itu memang berkontribusi terhadap kesejahteraan di negara berkembang, tetapi keuntungan ekonomi tetap dinikmati negara-negara industri, sehingga ketergantungan negara berkembang terhadap negara industri semakin tinggi. Nah, jadi artinya begini, bahwa dengan adanya perusahaan multinasional di mana negara-negara industri menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara berkembang, itu menguntungkan juga sebenarnya bagi negara berkembang tersebut. Tetapi karena hasil yang didapatkan tetap juga lebih banyak dinikmati oleh negara-negara industri tersebut, maka tetap juga ada ketergantungan daripada negara berkembang terhadap negara industri tersebut ke jurang atau gap atau kesenjangan antara negara berkembang dengan negara industri justru semakin tinggi. Lalu yang ketiga, modernisasi. Modernisasi mendorong negara-negara berkembang berusaha menjadi seperti negara industri. Nah, jadi Indonesia misalnya berusaha supaya bisa sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Dan hal tersebut telah melanggengkan ideologi kapitalistik yang cenderung lahirnya etnosentris di dalam masyarakat industri. Walaupun modernisasi memudahkan kehidupan masyarakat, tetapi tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Selain itu, penyebaran teknologi ke negara berkembang selalu terlambat. Jadi, kemajuan teknologi ini sebenarnya akibat dari adanya modernisasi, dan ini juga menguntungkan sebenarnya. Hanya saja karena negara-negara berkembang ingin seperti negara-negara industri, maka negara-negara berkembang tersebut cenderung meniru bagaimana teknologi
daripada negara industri, ini jadinya mendorong bahkan melanggengkan ideologi kapitalistik. Ya, ideologi kapitalistik ini kita kenal ada di negara barat seperti Amerika Serikat, di mana masyarakat dengan sebebas-bebasnya bisa mengembangkan usahanya. Nah, ini yang bisa berdampak negatif kalau di negara berkembang seperti Indonesia, karena ini akan mendorong adanya swastanisasi yang cenderung kurang menginginkan atau kurang diawasi oleh pemerintah. Nah, ini juga tidak bagus untuk negara-negara yang masih harus membutuhkan campur tangan pemerintah seperti Indonesia dalam mengembangkan usaha-usahanya. Nah, jadi sebenarnya modernisasi ini memudahkan kehidupan masyarakat, tetapi tidak bisa dinikmati semua orang. Jadi ini mengakibatkan kesenjangan akan tetap terjadi antara orang masyarakat miskin dengan masyarakat kaya, dan demikian juga antara negara berkembang dengan negara industri. Selain itu, penyebaran teknologi ke negara berkembang itu selalu terlambat. Selalu lebih dulu dikuasai oleh negara-negara industri, baru kemudian menjalar ke negara-negara berkembang, maka sudah ada keterlambatan, berarti sudah ada kesenjangan. Jadi kalau misalnya menggunakan laptop, alat-alat pertanian ataupun handphone itu sudah lama digunakan negara-negara industri, sementara negara-negara berkembang masih baru memulai. Ini juga kesenjangan. Lanjutnya kita lihat teori ketimpangan global. Teori sistem dunia. Immanuel Wallerstein mengatakan industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti, negara semi-periferi, dan negara periferi atau negara pinggiran. Jadi kalau kita perhatikan ini, negara inti ini menjadi pusat-pusat industri di dunia seperti negara-negara Eropa, terutama itu Eropa Barat, juga Amerika. Lalu ada negara semi-peri, yaitu negara-negara yang sudah mengarah kepada industri atau kembangannya pesat, seperti misalnya Singapura, Korea, Taiwan, Hong Kong. Lalu ada lagi negara periferi, yaitu negara pinggiran, negara-negara yang masih tertinggal, yang masih sedang berkembang. Lalu teori ketergantungan atau dependensi. Teori ini menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Jadi ini sama seperti apa yang telah kita bicarakan tadi, bahwa negara-negara di dunia ketiga, maksudnya negara berkembang, itu sangat tergantung kepada negara-negara maju. Nah, jadi akibat sistem kapitalis internasional yang dominan. Jadi negara-negara industri itu menguasai industri, dan mereka bisa dengan sewenang-wenang menggunakan kelebihan mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka sebagai negara yang lebih berkuasa, lebih maju daripada negara-negara dunia ketiga. Berikutnya ada teori pendekatan struktural, mengatakan kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat di Amerika, Inggris, dan Moskow. Namun sebaliknya, ketergantungan ini berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Jadi, ketergantungan daripada negara-negara berkembang kepada negara-negara industri
itu berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah kehilangan bagiannya. Jadi kalau misalnya Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah hasil sumber daya alamnya, maka tentunya pada saat barang tersebut sudah menjadi barang jadi, ini akan dibeli lebih mahal, maka tentunya sudah kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi itu. Lalu teori fungsionalis ini mengatakan ketidakselarasan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Jadi ketidakselarasan itu atau ketidaksetaraan itu memang sudah harus ada dimanapun dan kapanpun, tidak bisa dihindari. Ini memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Lalu teori konflik mengatakan masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki ciri khas atas adanya ketidaksamaan. Dalam hal ini masyarakat akan selalu mengalami konflik secara terus-menerus, baik di dalam kelompok maupun kelas sosial. Jadi konflik ini juga memicu terjadinya ketidaksetaraan. Artinya masyarakat akan selalu bersaing, berlomba-lomba, maka pasti akan selalu terjadi perbedaan-perbedaan dalam kedudukan. Dan yang terakhir yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini mengatakan ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut semakin menurun. Jadi kalau teori pertumbuhan neoklasik mengatakan pada awal-awal pembangunan memang akan ada ketimpangan-ketimpangan. Memang seperti Indonesia pernah mengalami ini pada awal-awal kemerdekaan, bahwa pembangunan di Pulau Jawa itu lebih pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lain Indonesia. Ini memicu terjadinya pada masa lalu pemberontakan PRRI dan Permesta yang menuntut kesamaan ataupun pemerataan dalam pembangunan. Dan setelah lama-kelamaan ini akan berangsur-angsur ketimpangan antar wilayah semakin menurun. Indonesia juga sudah mulai merasakan itu, terutama di akhir-akhir ini, bahwa ketimpangan antara Indonesia dengan Indonesia Timur, Indonesia Barat dengan Indonesia Timur sudah semakin menurun perbedaannya. Ya, demikianlah pembicaraan kita tentang ketimpangan global. Nanti setelah ini kita akan bicarakan lagi ketimpangan ataupun kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di Indonesia sebagai akibat daripada globalisasi. Diharapkan ini semuanya akan berguna bagi pengetahuan anak didik sekalian. Terima kasih.